Yang ribet sama yang susah itu bukan Mbah Karsono. Nah terus apa? Oh lah sopo? Tuh, masnya itu loh. Oh, mas tambahkan gue Sahabat Muslim, gibah merupakan perbuatan dosa yang sering kali dilakukan di dalam pergaulan sehari-hari. Arti gibah sendiri yaitu pembicaraan jahat tentang seseorang yang tidak hadir ketika itu, dan cenderung membicarakan hal buruk tentang orang yang tidak hadir tersebut. Bisa dikatakan, gibah adalah bergosip. Nabi bahkan pernah menegur istrinya sendiri, yaitu Sayyidah Aisyah. Dikisahkan, ada seorang perempuan pendek datang ke rumah Nabi Muhammad. Dan ketika keluar, Sayyidah Aisyah berkata, alangkah pendeknya orang tersebut. Mendengar itu, Nabi Muhammad pun bersabda, engkau telah bergibah. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, saya tidak menyebut kecuali yang sebenarnya ada padanya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, engkau telah menyebut hal yang paling jelek kepadanya. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he informs us that one of the reasons why someone is punished in their grave is because they were people who used to spread rumors around the town. Setelah mendengar riwayat tersebut, tentunya gibah menjadi hal menarik untuk dibahas. Apakah bergibah dengan pasangan atau dengan ibu kita sendiri tergolong dosa? Mengingat Nabi saja menegur istrinya yang bergibah. Sebelum dibahas, ada baiknya kita mendengar pendapat Imam An-Nawawi yang memberikan pengecualian terhadap gibah. Apa sajakah itu? Yang pertama, gibah yang dibolehkan adalah gibah dalam sidang perkara di pengadilan. Seseorang boleh menceritakan keburukan orang yang berbuat jahat untuk mendapatkan keadilan. Yang kedua, dalam melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat kepolisian atau lembaga lain yang terkait dengan niat mengubah kemungkaran tersebut, seperti melaporkan korupsi dan sebagainya. Ketiga, dalam meminta fatwa kepada seorang mufti. Seseorang boleh menceritakan masalahnya untuk memberikan gambaran yang jelas bagi ulama yang akan mengeluarkan fatwa. Keempat, dalam mengingatkan publik agar terhindar dari kejahatan pihak lain, secara pribadi maupun institusi. Contohnya, himbauan travel umroh yang bermasalah yang tidak memberangkatkan jamaahnya. Mas Nasir ini tidak punya agen perjalanan umroh, benar? Iya. Mas Nasir juga tidak memiliki kerjasama dengan agen perjalanan umroh, betul? Lalu kenapa mengatakan ke orang-orang, ke korban-korbannya kalau ini bisa berangkat umroh? Yang kelima, dalam kondisi di mana kita melaporkan orang-orang yang melakukan kejahatan secara terang-terangan, seperti meminum minuman keras di komplek perumahan serta pemalakan di suatu tempat. Tetapi, kita tetap haram menyebutkan aib orang lain yang tidak ada kaitan dengan kegiatan yang kita laporkan. Dan yang terakhir adalah membedakan seseorang dengan kekurangan fisiknya. Semisal, jika kita mencari orang yang bernama Agus, tentunya pasti banyak orang yang memiliki nama tersebut. Oleh karenanya, kita diperbolehkan untuk menyebut seseorang dengan kekurangan fisiknya, seperti Agus yang pincang dari kampung sebelah atau Agus yang berkacamata. Namun disarankan menggunakan kata maaf di awal sebelum menyebut kekurangannya, sebagai wujud rasa empati kita. Sahabat Muslim, di antara penjelasan tadi memang belum ada dalil atau penjelasan khusus yang membolehkan kita bergibah dengan anggota keluarga. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan Kiai Haji Dr. Ali Nurdin mengenai gibah bersama anggota keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Ada pertanyaan yang juga tidak kalah menariknya di kalangan milenial kita, sahabat muslim, yaitu tentang bolehkah kita melakukan ghibah kalau itu dilakukan antar keluarga, suami dengan istri, anak dengan orang tua misalnya. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Mari kita lihat apa yang dimaksud ghibah dulu itu. Ghibah kalau merujuk kepada segi bahasa itu kan kita berbicara, orang kita bicarakan nggak bersama kita. Nah, kalau rujukan ayatnya kita lihat misalnya di surah 49 Al-Hujurat ayat yang ke-12 itu larangan ghibah. Bahkan dosanya cukup besar ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaritumu. Sukakah kamu kuberikan tahu bahwa
Kalau kamu menghibah itu dosanya sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Tapi ingat, tidak semua membicarakan aib orang itu dilarang. Ada ghibah yang dibolehkan bahkan wajib. Kaget toh? Nggak, jangan kaget. Ada ghibah yang dibolehkan bahkan wajib. Buktinya apa? Al-Quran itu menghibah juga, membicarakan aibnya Fir'aun, membicarakan aibnya Korun. Itu kan aib-aib semua itu disebut namanya itu. Berarti apa? Boleh. Syaratnya apa? Pertama, kalau perbuatan dosa itu sudah jelas-jelas, bukan katanya. Dan kita membicarakan dosa orang itu untuk ambil pelajaran, maka boleh. Seorang tua menasihati anaknya, misalnya ya, kita tahu kemudian anak ini kemudian bergaul dengan seseorang yang ternyata sudah dikenal sebagai orang yang perilakunya buruk, akhlaknya buruk. Maka orang tua kemudian mengatakan, kamu jangan bergaul dengan si A. Itu bukan menghibah, menyebut si A itu, si fulan itu. Tidak apa-apa, bagian dari untuk menasehati. Atau dalam bahasa lain agama, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Saya kasih contoh lagi, menghibah tapi hukumnya wajib. Contoh misalnya, kalau kita ada seorang yang menjadi saksi di pengadilan. Hakim bertanya, saudara saksi, apakah Anda tahu perbuatan terdakwa ini? Tahu Pak Hakim? Bisa diceritakan bagaimana? Maaf Pak Hakim, itu ghibah? Ya nggak boleh malah jawabnya kayak itu tuh. Harus dijelaskan asal pengetahuannya, karena kalau kemudian dia sembunyikan, nggak mau jawab karena khawatir ghibah, malah dosa. Berarti itu mendukung perbuatan jahat. Jadi kesimpulannya, tidak semua ghibah itu dilarang ya. Apalagi kalau konteks ghibah itu dalam tanda petik membicarakan aib orang itu untuk ambil pelajaran, ya hanya ada di antara keluarga, internal dalam konteks suami istri, anak orang tua, yang tujuannya ambil pelajaran, maka boleh. Yang dilarang sekali lagi kalau itu kemudian untuk niat untuk merendahkan, niat menghina, niat menjatuhkan, atau karena iri, itu yang dilarang. Tapi sekali lagi, kalau kemudian memang, kan nggak bisa dihindari ya, apalagi suami istri mau tidur sempat ngobrol dulu, tadi di kantor begini-begini, ada karyawannya begini, saya tadi kemudian misalnya di pasar ketemu ini, di sekolah ketemu ini, kita bicarakan untuk ambil pelajarannya. Oh iya ya, jangan begitu, nggak apa-apa. Itu malah mungkin bernilai ibadah untuk dalam konteks keluarga mengakrabkan diri dan mengambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.